Carol Ameta Bersurbati, NIM saya 320332142. Dan di dalam video ini, kali ini saya akan memasak masakan tradisional yaitu berasal dari suku saya, yaitu suku Karo. Dan saya akan memasak tasak telu atau yang biasa disebut dengan masak dalam 3 jenis masakan. Saksikan terus guys, bye bye. Yang pertama ada bawang merah, lalu ada bawang putih, cabai merah, cabai rawit, jahe, kunyit, lengkuas, lalu kemiri, tuba, lalu ada cekala, lalu ada daun jeruk, daun salam, dan serai. Terlebih dahulu kita potong ayam kampungnya sesuai dengan selera yang kita mau. Di sini saya menyuruh ayah saya untuk memotong ayam kampungnya agar terlihat dagingnya potongannya yang cantik. Halus bumbu yang sudah kita siapkan tadi. Di sini saya membedakan cabai, bawang putih dan lainnya dengan kunyit, kemiri, tuba agar tuba, kunyit, kemiri lebih halus lagi. Lalu setelah itu kita masukkan bumbu-bumbu yang tadi ke dalam wajan beserta ayam kampung yang sudah kita potong-potong tadi. Setelah itu kita masukkan juga serai, lengkuas, cekala, daun jeruk dan daun salam. Lalu kita hidupkan kompor dan taruh sedikit air agar bumbunya cepat meresap. Hingga mendidih. Setelah mendidih, saya menambahkan sedikit garam agar rasa asin itu meresap ke dalam daging ayam. Lalu setelah mendidih, saya masukkan santan, lalu saya aduk-aduk agar santan tidak mudah pecah. Agar lebih enak, saya masukkan tomat dan daun bawang. Setelah itu kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, kita matikan kompor. Lalu kita pindahkan ayam tersebut ke dalam wadah yang lebih kecil lagi. Lalu ayam gulai kampung Karo siap untuk dihidangkan. Yang harus disiapkan yaitu ada jahe, serai, lengkuas, cekala, tuba, bawang putih, bawang merah, cabai rawit. Lalu kita gongseng kelapa yang masih ada santannya, bukan dari hasil perasan santan. Kemudian digoseng-goseng hingga sampai dia berwarna kecoklatan. Berwarna coklat, matikan kompor, namun kita tetap mengaduk-ngaduknya agar tidak cepat gosong. Siapkan bara api untuk memanggang daging gat-gat. Di sini kami melakukan proses pembuatan tasak telur secara tradisional, yaitu dengan cara dagingnya dibakar.
Biasanya keluarga saya memakai sistem atau proses dengan cara menggoreng daging ayamnya. Di sini kata ayah saya supaya enak, dan juga proses pembakaran ini juga dipakai oleh kakek saya dulu dalam membuat tasak telur. Lalu blender bumbu halus yang sudah kita siapkan tadi. Setelah itu campurkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi dengan lengkuas, cekala, serai, kemudian masukkan juga daun jeruk dan daun salam. Kemudian masukkan darah ayam. Di sini kita pembuatan dalam membuat sambal atau getah yang disebut orang Karo. Lalu kita aduk-aduk sampai dia mengental. Konon katanya getah ini merupakan sambal tradisional yang dipakai orang Karo dalam membuat tasak telur. Di sini adalah proses pembuatan tasak telur, di mana yaitu daging yang kita bakar tadi atau gat-gat yang disebut orang Karo dicampurkan dengan serundeng kelapa tadi. Tapi sebelumnya kita potong-potong secara kecil-kecil daging ayam tersebut. Dalam pembuatan tasak telur ini biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki. Dikarenakan bumbu tasak telur yang begitu sederhana, sama seperti simbol laki-laki, yaitu sederhana dan keistimewaan. Di sini terlebih dahulu kita kupas daging ayam tersebut, pisahkan dari tulangnya. Setelah itu dipotong-potong hingga halus atau sudah kecil-kecil. Kita lihat getah yang kita masak tadi, apakah sudah mengental. Bila sudah mengental, kita taruhkan sedikit garam, kemudian tunggu hingga lebih mengental lagi. Setelah mendidih atau dan sudah mengental, pisahkan getah yang satu untuk menjadi sambal dan satu lagi untuk menjadi campuran dalam tasak telur. Setelah kita selesai memotong-motong yang sudah menjadi kecil daging ayam tersebut, kita campurkan daging ayam tersebut dengan serundeng kelapa tadi, lalu kita gongseng secara bersama. Setelah itu campurkan getah yang sudah kita pisah tadi ke dalam tasak telurnya, kemudian kita aduk bersama-sama. Setelah sudah tercampur rata, kita taruh tasak telurnya ke dalam wadah. Berikut hasil akhir dari masakan saya, yaitu masakan daerah dari adat Karo. Bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya minta maaf. Terima kasih.